Karena kalau saya ingat satu persatu, menurut PDIP, bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Dibalas sama pendukung Jokowi. Justru PDIP nggak akan nyungsep dan terjun bebas tanpa Jokowi. Nah, ini barang sudah talak 6. Sudah tak mungkin. Banyak banget. Udah nggak mungkin balikan lagi gitu ya. Kalau dalam agama talak 1, talak 2, dan 3. Dalam politik talak 6 boleh. Udah Ini sudah benar-benar talak 6. pisah banget tuh. Bukan hanya pisah, nggak ada pintu untuk bersatu ini. Sudah wassalam. Artinya apa? Kan ini semacam tantangan uji materi bahwa Jokowi yang menurut para pendukungnya kuat, approval ratingnya tinggi, apakah dengan partai politik yang baru itu bisa mengalahkan dan kompetitif dengan partai-partai politik yang lain? Mungkinkah Ini yang saya itu kira terjadi? semacam, kalau kita sebagai sebuah tradisi politik yang bagus, ini penting. Saya kira Jokowi itu punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik baru. Satu, ini adalah mantan presiden dengan approval rating paling tinggi sampai sidratul muntaha, Pak. Sampai ke sana tuh menjulang betul. Yang kedua, Jokowi ini kan dinilai punya loyalis-loyalis yang berakar di tingkat RT dan RW. Kalau itu dijadikan partai, menang ini bara. Yang ketiga, Pak Jokowi itu kan punya basis ya, basis pemilih di kalangan pemilih nasionalis misalnya, dan itu bisa dikapitalisasi sebagai ceruk pemilih. Dan Pak Jokowi juga punya wakil presiden namanya Gibran Rakebuming Raka. Pak Jokowi juga punya gubernur Sumut, Mas Bobi Nasution, dan Pak Jokowi juga punya gubernur Jawa Tengah, dan katanya juga dekat dengan Bu Hovifah. Mantap ini barang. Kalau dijadikan sebagai partai politik, kita akan cek ini akan menjadi kendaraan politik baru. Jangan berpikir 2009, tapi long term. Minimal Jokowi bisa tunjukkan kepada publik dan khususnya kepada partainya Seno, PDIP, bahwa Jokowi itu tanpa PDI pun itu bisa mantap dan semantap-mantapnya. Kan biar waktu yang akan menjawab. Karena begini, kalau Pak Jokowi bergabung dengan partai politik yang mapan, aura kebintangannya nggak bisa diuji. Masuk ke Gerindra, ada Prabowo Subianto. Ini partai sudah besar, ada Prabowo. Masuk ke Golkar, ini langganan partai yang runner up di Pileg. Dan itu banyak orang-orang penting dan orang hebat. Masuk misalnya ke Nasdem, masuk juga ke PAN. Tanpa Pak Jokowi, partai ini memang segitu elektabilitasnya. Oleh karena itu, menurut saya, satu-satunya uji materi untuk melihat Pak Jokowi kekuatan politiknya setelah tak lagi jadi presiden adalah dengan partai politik yang baru. Bahaya nih Pak Jokowi denger langsung mungkin besok Karena begini Pak, kita melihat orang-orang penting di negara ini perlu juga menyalurkan perjuangan politiknya melalui partai. Suka tidak suka, negara ini dikendalikan dan dikontrol oleh partai politik. Kalau Pak Jokowi misalnya bergabung dengan partai-partai yang sudah mapan, mau jadi ke Gerindra, nggak mungkin jadi veto player. Mau ke Golkar, mau ke partai yang lain. Ada tokoh sentralnya. Sudah ada tokoh sentralnya. Ya. Satu-satunya adalah bagaimana dengan cara membuat partai politik baru atau kembali ke PSI seperti dalam tagline dalam Pileg 2024.